Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Bausono dengan NIM 143. Tahu nggak sih teman-teman, dalam pendidikan modern di Indonesia, terdapat fakta bahwa krisis moral dan etika di kalangan pelajar itu sangat banyak. Dari berbagai perilaku negatif, kemudian penurunan etika dan tata krama, pengaruh negatif era digital, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan etika dan moral, yaitu tantangan etika dalam pendidikan modern, perspektif filsafat nilai dan moral, mata kuliah, filsafat pendidikan, dosen pengampu, Dr. Andes Cien Amore, Magister Pendidikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban manusia. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan tidak hanya berfokus sebagai sarana transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentuk karakter, pembangunan kesadaran moral, dan penjaga nilai-nilai budaya. Namun, seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan isu etika, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Modernisasi membawa kemajuan teknologi, globalisasi, serta transformasi sosial yang sangat cepat, namun di sisi lain juga menimbulkan krisis nilai yang mengancam tujuan hakikat pendidikan. Rumusan masalah. Kita akan membahas 3 poin rumusan masalah. Yang ke-1, apa pengertian etika dan moral? Yang kedua, apa saja tantangan-tantangan etika dalam pendidikan modern? Yang ketiga, apa saja peran guru dalam pembentukan etika dan moral siswa? Dari ketiga rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memahami dan menjelaskan etika dan moral. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan-tantangan etika apa saja dalam pendidikan modern. Yang ketiga, untuk mengetahui peran guru dalam pembentukan etika dan moral siswa. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian etika dan moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Jika diteliti dengan baik, etika itu tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk, ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai, tetapi lebih dari itu, bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Pembahasan yang kedua yaitu tantangan-tantangan etika dalam pendidikan modern. Tantangan yang pertama yaitu ketidakseimbangan nilai instrumental dan intrinsik dalam pendidikan. Dalam pandangan filsafat nilai, pendidikan tidak hanya mengejar hal-hal yang bermanfaat secara langsung, seperti nilai tinggi, teknologi, atau keterampilan kerja. Pendidikan yang baik juga harus menanamkan nilai penting seperti kejujuran, kebaikan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Namun di masa sekarang, banyak sekolah lebih fokus pada angka, gelar, dan kemampuan teknis. Nilai moral seperti empati, integritas, dan keadilan menjadi kurang penting. Akibatnya muncul masalah seperti siswa itu mengejar hasil tanpa peduli proses, kemudian meningkatnya kecurangan, melemahnya kesadaran moral. Yang kedua, lemahnya internalisasi nilai moral pada siswa. Dalam filsafat moral, nilai itu tidak cukup diajarkan, nilai itu harus menjadi kebiasaan hidup. Tantangan muncul ketika siswa itu hanya mengetahui teori moral, tetapi tidak menghayatinya. Hal ini terjadi karena budaya modern itu yang serba cepat dan kompetitif. Nilai moral itu dianggap kurang penting dibanding kemampuan teknis. Kemudian lingkungan sosial yang tidak mendukung pembiasaan moral. Menurut etika kebajikan, pendidikan itu seharusnya membentuk kebiasaan baik melalui teladan dan latihan. Tantangan muncul ketika pembentukan karakter itu bukan lagi fokus utama. Yang ketiga, krisis teladan moral dalam pendidikan.
Filsafat moral itu menekankan pentingnya teladan. Guru itu tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga perlu mencontohkannya. Namun di sekolah modern, muncul kendala seperti guru itu terlalu dibebani administrasi, kemudian ada guru yang tidak sesuai etika profesi, kemudian ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, dalam pandangan deontologi, guru itu punya kewajiban moral untuk bertindak etis. Jika teladan itu lemah, kemudian siswa bingung, dan nilai moral sulit ditanamkan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu peran guru dalam pembentukan etika dan moral siswa. Yang pertama, guru sebagai teladan moral. Guru adalah contoh langsung bagi siswa. Sikap guru yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain akan ditiru oleh siswa. Siswa belajar bukan hanya dari pelajaran, tetapi terutama dari perilaku guru setiap hari. Karena itu, karakter guru sangat berpengaruh dalam pembentukan nilai moral siswa. Yang kedua, guru itu sebagai pembimbing nilai. Selain menjadi contoh, guru itu juga membantu siswa memahami arti nilai-nilai moral dan bagaimana membuat keputusan yang benar. Di zaman sekarang ini, siswa itu sering menghadapi masalah seperti bullying, plagiarisme, tekanan teman sebaya, kemudian ada penyalahgunaan media sosial. Nah, guru itu perlu memberi arahan, menjelaskan dampak tindakannya, dan membantu siswa itu membedakan mana yang baik dan buruk, agar mereka itu mampu membuat keputusan moral dengan tepat. Yang ketiga, guru itu sebagai pencipta lingkungan belajar bermoral. Guru juga harus menciptakan lingkungan kelas yang aman, inklusif, menghargai perbedaan, dan bebas dari kekerasan. Di mana lingkungan seperti inilah yang membantu siswa itu mempraktekkan nilai moral seperti saling menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang sopan. Guru perlu menerapkan aturan kelas berbasis nilai, berlaku adil, membuka ruang dialog, dan menerapkan disiplin secara konsisten. Kesimpulannya, pendidikan modern bukan hanya untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Di tengah perkembangan zaman yang penuh tantangan, sekolah perlu menanamkan nilai dan etika, bukan hanya mengajar nilai akademik. Guru berperan penting sebagai contoh dan pembimbing dalam membentuk perilaku siswa, termasuk dalam penggunaan teknologi. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tantangan etika dalam pendidikan modern. Semoga teman-teman yang mendengarkan, yang menyimak penjelasan dari saya, semoga bisa lebih paham lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.